Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwayan Krisna Sudarnita, dan pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Nah, materi yang saya akan sampaikan seputaran apa itu investasi, apa itu informasi akuntansi, dan apa saja bisnis investasi tersebut. Nah, untuk bagi teman-teman yang baru terjun ke dunia investasi atau yang sudah terjun ke dunia investasi, saya harapkan tonton video ini sampai habis agar informasinya dapat tersampaikan dan bermanfaat tentunya. Nah, tanpa basa-basi, silahkan nikmati videonya. Cek itu. Penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Nah, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, pertama-tama perlu kalian ketahui apa itu informasi akuntansi. Informasi merupakan salah satu faktor penting bagi suatu perusahaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Informasi sangat dibutuhkan perusahaan karena informasi akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Tanpa adanya informasi akuntansi, manajemen tentunya akan kebingungan dalam mengambil tindakan yang tepat bagi perusahaan. Informasi akuntansi tersebut terkandung dalam laporan keuangan perusahaan, yang mana pemakai informasi akuntansi tersebut digolongkan menjadi dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Adapun pihak internal yaitu manajemen dan karyawan, sedangkan dari pihak eksternal yaitu investor, kreditor, pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat tertentu. Informasi akuntansi mengandung unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa depan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Laporan akuntansi suatu perusahaan oleh pihak-pihak yang umumnya digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi sesuai kepentingan masing-masing. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tentunya harus mengandung informasi yang memiliki kualitas karakteristik, yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Nah, selain itu, kualitas atas informasi akuntansi pada laporan keuangan juga harus memuat kualitas primer dan kualitas sekunder. Nah, apa sih kualitas primer dan kualitas sekunder tersebut? Kualitas primer mengandung relevan dan reliabilitas. Relevan mengandung artian bahwa setiap informasi harus relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan reliabilitas mengandung artian bahwa informasi akuntansi dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan secara tepat, dan serta bebas dari kesalahan. Nah, kualitas sekunder. Kualitas sekunder berisi mengenai konsistensi dan komparabilitas. Konsistensi itu menjelaskan mengenai kekonsistenan penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan. Sedangkan komparabilitas menjelaskan bahwa laporan keuangan perusahaan harus dapat
memperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya yang serupa. Manajemen suatu perusahaan tidak hanya menampilkan informasi apa adanya yang terdapat pada laporan keuangan, melainkan manajemen harus memberikan informasi dari laporan keuangan tersebut bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan agar pihak lain mendapatkan informasi. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan harus mempunyai manfaat bagi para pembaca yang pengguna utamanya adalah stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa itu investasi. Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan. Nah, apa saja sih jenis investasi itu? Terdapat dua jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memungkinkan kita sebagai investor mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 1 hingga 3 tahun. Dengan begitu, Anda bisa memperoleh keuntungan dengan lebih cepat, meskipun investasi jangka pendek memberikan return yang lebih kecil. Jenis investasi jangka pendek yaitu deposito, saham, dan peer-to-peer lending. Jenis investasi yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang membutuhkan waktu yang lebih lama agar kita bisa menikmati hasilnya. Kita bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau belasan hingga puluhan tahun yang akan datang. Meskipun lebih lama, investasi jangka panjang memberikan return yang lebih tinggi. Tentunya, Anda bisa memenuhi kebutuhan jangka panjang dengan melakukan penginvestasian uang Anda pada instrumen investasi jangka panjang. Nah, sekarang apa saja sih perbedaan investasi jangka pendek dengan jangka panjang? Yang pertama, dilihat dari segi risiko, jangka pendek cenderung lebih berisiko karena dipengaruhi hal-hal tidak terduga, contohnya fluktuasi yang tinggi. Dapat dikatakan investasi jangka pendek dianggap tidak menentu, tetapi antara jangka pendek ataupun jangka panjang sebenarnya sama-sama saja memiliki keuntungan. Selanjutnya, investasi jangka panjang. Pada investasi jangka panjang ini, teruntuk kalian yang sudah memahami investasi itu seperti apa, kalian pasti tahu semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh pada investasi, maka tingkat risikonya pun tinggi. Nah, yang kedua, jumlah modal yang berbeda. Pada investasi jangka pendek, apabila kalian baru mau berinvestasi ataupun kalian baru terjun ke dunia investasi dan kalian terhalang dananya, lebih baik kalian memilih jenis investasi jangka pendek ini. Nah, pada investasi jangka panjang, apabila kalian sudah paham dan memiliki cukup wawasan dan memiliki cukup moral, kalian bisa beralih ke investasi jangka panjang. Yang ketiga, tujuan dari investasi. Pada investasi jangka pendek, untuk pemula, investasi jangka pendek sangat cocok dipilih karena untuk kalian yang sewaktu-waktu perlu biaya suatu hal atau kalian kepepet untuk membeli sesuatu, investasi jangka pendek ini dapat diambil kapan saja. Nah, pada investasi jangka panjang berbeda dengan investasi jangka pendek. Investasi ini tidak bisa secara sembarangan diambil karena tenor waktunya yang lama. Jenis investasi ini cocok diambil untuk kalian yang menyiapkan rencana untuk hari tua. Bagi para investor ataupun orang-orang yang baru terjun ke dunia investasi, perlu kalian ketahui bagaimana pemanfaatan, bagaimana penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan untuk menaruh aset
atau dana pada suatu perusahaan. Investor membutuhkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis dan melihat kondisi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, sehingga investor mengetahui keadaan investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Bagi investor, uang tidak hanya sekedar aman, namun juga ada keputusan untuk menarik dividen, waktu menambah uang karena prospek baik yang harus muncul di laporan keuangan. Semua mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan, termasuk kreditor dan supplier, dan termasuk juga karyawan. Bagi investor maupun calon investor, laporan keuangan berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan atau membayar dividen kepada investor. Informasi akuntansi bagi investor yaitu untuk keamanan pelaksanaan investasinya serta kemampuan perusahaan yang akan diinvestasi. Sedangkan bagi kreditur dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit oleh bank. Nah, dengan adanya informasi akuntansi yang akurat, diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman atau tolak ukur berinvestasi yang digunakan dalam menilai keadaan yang sedang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Nah, sekian pemaparan materi dalam video kali ini. Apakah teman-teman tertarik untuk berinvestasi? Apabila teman-teman ingin berinvestasi, perlu teman-teman ketahui apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk kalian berinvestasi di sana. Layak atau tidak layaknya perusahaan dilihat dari laporan keuangannya dan juga prospek-prospek perusahaan dari tahun ke tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kali.